Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan menghitung jarak dari titik ke garis pada suatu bidang ruang. Pada video yang sebelumnya sudah kita upload bagaimana cara menghitung jarak titik ke titik dalam suatu bidang ruang. Dalam video kali ini juga diberikan dua contoh mengenai cara menghitung jarak dari titik ke garis. Silakan ditonton sampai habis, kemudian dipahami, dan jangan lupa di subscribe, likes, and comment untuk perbaikan kedepannya, dan nantikan video-video yang selanjutnya tentang pembelajaran dimensi ruang. Selamat menyaksikan. Ini merupakan soal bab dimensi ruang. Kita akan menentukan berapa jarak titik Q ke VG. Cara pengerjaannya adalah kita gambarkan dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di mana titik P ini ada tengah-tengah garis A, AB. Sedangkan titik Q tengah-tengah garis D, H. Kita hubungkan kedua titik V dan G seperti ini ya. Kita hubungkan, kemudian kita ingin mencari berapa sih jarak antara Q dan garis VG. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita hubungkan ketiga titiknya, yaitu P ke G sudah, kemudian Q ke P. Seperti ini ya. Kemudian Q ke P. Nah, jadi dia nanti membentuk sebuah segitiga ya. Kita tidak tahu ini segitiga apa, apakah segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarang. Untuk mengetahuinya kita cari dulu panjang sisi-sisinya. Di sini ada panjang PG, kemudian PQ, kemudian QG. Kita cari dulu panjangnya. Kita cari panjang PQ ya, atau QG atau PG. Panjang PG sama dengan akar ya. Ya, kita ingin menentukan PG ini, kita cari dulu segitiga yang siku-siku ya. Kita lihat di sini, siku-siku di sini. Ya, jadi nanti segitiga ini ke sini, siku-siku di C ya, lihat siku-sikunya ya. Karena ada segitiga siku-siku, maka mencari PG kita gunakan rumus Pythagoras. PG sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar PC ya. PC ini adalah titik rusuk ketemu tengah-tengah rusuk sini ya. Jadi dalam satu bidang, jadi bidang A, B, C, D ketemu dalam satu bidang, maka titik C ke titik P ini itu dirumuskan dengan ya, PC sama dengan setengah A akar 5 ya. Dimana A itu adalah rusuknya, maka setengah A nya rusuk 4 kali akar 5, rusuknya 4. Coret-coret sama dengan 2 akar 5. Maka PC itu 2 akar 5. Di sini buka kurung 2 akar 5 pangkat 2 ditambah CG nya rusuknya 4 cm ya, sama dengan 2 pangkat 2 4 akar 5 pangkat 2 menjadi 5. 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 4 pangkat 2 16 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Maka kita temukan panjang PG nya adalah 6 ya. Kemudian mencari panjang QG ya. QG sama dengan, nah, kita bentuk lagi segitiga. Karena ini sudah jadi segitiga ya, H
G, ini kan segitiga yang siku-sikunya di H. Maka kita mencari sisi miringnya. QG sama dengan akar QH atau HQ kuadrat ditambah HG. HG kuadrat sama dengan akar, ya, HQ-nya ini kan 4 rusuknya, 2, 2. Maka HQ-nya ada 2. 4 dibagi 2 kan, ini 2, ini 2. Ditambah HG itu 4 rusuknya. 4 sama dengan 4 ditambah 16 sama dengan 20, atau dengan cara lain akar 20 ini adalah 2 akar 5, ya. Jadi dengan demikian ternyata panjang PC dan QG ini sama. PC itu sama dengan QG. Kenapa? Karena ya ini kan titik rusuk, ya kan, nyebrang ke tengah-tengah rusuk ini dalam satu bidang, itu bidang CDHG, ya. Jadi rumusnya seperti itu, ya. Kita tidak usah lagi mencari seperti ini, langsung aja kalau titik ketemu rusuk di seberang ini tapi dalam satu bidang, ya, maka rumusnya adalah setengah A akar 5. PG QG dapat PC ketemu, tinggal mencari QP. Ya, kita tentukan QP. QP ini adalah, nah, kita cari segitiga, ya, memang segitiga tapi dia harus ada siku-sikunya. Sini kita dapat segitiga seperti ini. Nah, ya, siku-siku di D, ya kan. Maka QP sama dengan akar DP kuadrat ditambah QD. Jadi ini kita gunakan Pitagoras, ya. Akar DP nya berapa? Nah, ini nggak titik ketemu tengah-tengah rusuk ini kan, ya kan, dalam satu bidang A B C D. Berarti rumusnya adalah setengah akar 5. Maka di sini 2 akar 5. Akar 2 akar 5 pangkat 2 ditambah QD ini adalah setengah dari HD, yaitu 2 akar 2 sama dengan akar 2 akar 5 pangkat 2 itu sama dengan ini, ya, 20. 2 pangkat 2 4 akar 5 pangkat 2 5. 4 kali 5 20 ditambah 4 sama dengan akar 24. Nah, akar 24 itu sama dengan 4 kali 6, ya. Maka akar 4 2 akar 6 itu tetap. Nah, tepat, ya. QP sudah, kemudian PC VG sudah, ya kan. QG sudah. Maka setelah ini gambar ini kita cari, lalu kita tentukan nilainya. Kita keluarkan dulu segitiganya, ya. Nah, ini Q, ini P, ya, ini adalah G. Boleh nggak kalau misalnya G-nya di sini, P sini boleh. Yang penting G-nya di sini. Nah, yang mau kita cari itu ini, ya, ini siku-siku, ya, kita asumsikan, ya. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, ini diasumsikan siku-siku. Kita beri nama titik Q aksen. Di sini berarti Q aksen. Ini yang mau kita cari, ya. Jadi ini PG-nya 6. PG-nya 6 di sini. Panjang PG ini 6, ya. 6 cm. Kemudian PQ adalah 2 akar 6. 2 akar 6. Kemudian QG berarti 2 akar 5. Nah, ini segitiga apa namanya? Ini segitiga sembarang. Kenapa? Karena panjang sisinya tidak sama, ya. Nah, kalau segitiga sembarang, maka kita gunakan rumus perbandingan tinggi dari suatu segitiga, ya. Kalau segitiga sama sisi kan sudah sama. Misalnya segitiga sama sisi ini, ya kan, ini 4 misalkan, berarti ini dibagi 2 saja, ini 2, ya. Dibagi 2 panjang PG-nya, ya. Kalau ini tidak sama, maka kita misalkan
Misalkan panjang PQ-nya ini adalah X, maka panjang Q aksen ke G berapa? 6 kurang X. Kenapa? Karena panjang seluruhnya 6 kurang X ya. Maka ini kita gunakan rumus perbandingan segitiga ya. Garis dulu seperti ini. Nah ya. Nah ini kan kalau kita buat segitiga kan segitiga sebelah kiri dan segitiga sebelah kanan. Ini kan sisi miring, ini kan sisi samping, ini sisi tegaknya ya. Kita ingin sisi tegak ini. Maka Q aksen sama dengan kuadrat ya, karena dia sisi miring. PQ kuadrat dikurang PQ aksen kuadrat ini ya, sama dengan segitiga ini, segitiga yang sebelah kanan ya. QG kuadrat dikurang yang ini bawah ini Q aksen G ya. Nah ini jadi sebelah segitiga kiri dan kanan. Kita masukkan nilainya. PG nya berapa tadi? PQ nya 2 akar 6 pangkat 2 kurang X kuadrat sama dengan ininya berapa? 2 akar 5 pangkat 2 dikurang ininya berarti 6 kurang X pangkat 2. Jangan lupa dikurang ya, sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 4 akar 6, berarti ini 24 kurang X kuadrat sama dengan ini dari 20 ya. Nah 20 ya, 20 dikurang, nah ini kita jabarkan 6 pangkat 2 36, 6 kali X 6X 2 kali double ya, maka di sini min 12X min X pangkat 2 plus X kuadrat sama dengan 24 X kuadrat sama dengan 20 dikalikan min 36 plus 12X min X kuadrat ya. Ini sama, coret sisa 24 sama dengan 20 dikurang 36 sama dengan min 16 ditambah 12 X. Ini pindah ke sini jadi plus, maka 24 ditambah 16 sama dengan 12 X. Ini berapa nih? 40 sama dengan 12 X. X sama dengan 40 dibagi 12. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4, berarti 10/3. Nah X nya dapat sudah. Nah kalau X nya sudah dapat, kita bisa cari gunakan yang segitiga sebelah kiri atau sebelah kanan, boleh sebelah kanan atau sebelah kiri, hasilnya pasti sama. Kita ambil yang segitiga ini dulu ya, segitiga yang sebelah kiri ya, kita ambil. Maka Q aksen yang tingginya ini ya, ini yang mau kita cari, VQ kuadrat dikurang PQ aksen kuadrat ya. Tadi berapa? 2 akar 6 pangkat 2 dikurang, nah X nya tadi kan sudah ketemu nih, ini X nya kan 10/3 pangkat 2 sama dengan ini berapa tadi? Tadi 24 ya, 2 akar 6 pangkat 2 ini 24 kurang 10 pangkat 2 100/3 pangkat 2 9 kali 24 ini sama dengan 216 dikurang 100/9 sama dengan berapa nih? 116/9. Nah ini adalah Q aksen pangkat 2. Maka Q aksen sama dengan akar 116/9. Akar 116 ini sama dengan 2 akar 9 per akar 9 3 ya. Kenapa? Karena akar 116 ini sama dengan akar 4 kali akar 29. Akar 4 kan 2 akar 29 ya. Maka jawabannya adalah 2/3 akar 29. Oke, nanti kita akan berikan lagi contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 ini kita akan menentukan jarak dari titik M ke AG, di mana M ini adalah garis tengah-tengah titik HI, tengah-tengah. Kemudian garis AG ini ya, langkah awalnya adalah harus kita gambarkan dulu
kubusnya, kemudian kita hubungkan titik-titik yang mau ditanya. Ini ya, ini garis AG ya, ini titik M. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita gambar, kita hubungkan ketiga-tiga titiknya sehingga membentuk segitiga. Kita hubungkan M ke sini ya, kemudian ini ke M nya juga ke G. Nah ya, kita nggak tahu nih segitiga apa nih. Cara mengetahuinya, kita cari dulu panjang sisi-sisinya. Kita cari panjang sisi AG, panjang AG. AG ya. AG ini adalah apa? AG ini adalah diagonal bidang kubus ya. Kalau diagonal bidang kubus, maka rumusnya adalah sama dengan A akar 3. A ini adalah rusuk kubus sama dengan 8 akar 3. Oke, sekarang panjang AM ya. AM ini adalah apa? Ini kan bidang ADHE. Titik ketemu tengah-tengah garis rusuk yang tadi, yang pembahasan yang pertama tadi, soal yang pertama tadi, apa rumusnya? AM itu adalah, oleh karena dia titik ketemu tengah-tengah rusuk dalam satu bidang, maka rumusnya adalah setengah ya, A akar 5. Kita masukkan nilainya, setengah A nya berapa tadi rusuknya lah, 8 akar 5. 8 coret, kemudian 4 akar 5, dapat AM nya. Yang terakhir adalah MG. Berarti MG ini letaknya di mana? Bidang HEFG, satu bidang ya. Titik rusuk di G ketemu di tengah-tengah rusuk HE, maka ini dikatakan satu bidang masih. Maka dengan kata lain ini sama, AM dan MG ini sama ya. Maka dengan kata lain AM itu sama dengan MG, artinya panjang MG yaitu 4 akar 5. Kenapa sama? Karena dia titik ketemu tengah-tengah rusuk di sini dalam satu bidang, yaitu bidang FGHE. Oke, nah baru kita keluarkan segitiganya. Seperti ini aja ya, nggak usah terlalu bagus. Nah, titik E nya mana? Titik M mana? Panjang dari M nih. Nah ini, ini adalah panjang dari titik M ke garis AG. Kita kasih M aksen ya. Maka di sini M ini adalah garis M aksen, ini adalah AG, ini AG. Nah, oke ya. AM nya berapa tadi? AM nya 4 akar 5. Kemudian MG nya sama 4 akar 5. AG nya berapa? AG nya 8 akar 3. Nah ini segitiga apa nih? Nah ini adalah segitiga sama kaki, karena kakinya sama. Segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, ini panjang ini sama nih, sama dan ini sama panjangnya, dibagi 2, maka 4 akar 3, ini 4 akar 3. Nah karena ini sama, kita gunakan rumus Pythagoras seperti tadi, boleh sebelah kiri boleh sebelah kanan, mencari panjang M. Maka M aksen sama dengan kuadrat ya, AM kuadrat dikurang AM aksen kuadrat. Boleh nggak kita memakai segitiga ini? Boleh, nanti hasilnya akan sama ya, sama dengan AM nya berapa tadi? 4 akar 5 pangkat 2 kurang 4 akar 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2, 4 akar 2, 4 pangkat 2 16, 16 kali 5 berarti 80 ya, dikurang ini 16 kali 3 4 lah, 48 sama dengan berapa nih? Ayo yang pandai, yuk 10 2 3, ini 72, betul ya, 72 ya, 72 lagi, maaf ya, 32, maka M aksen pangkat 2, M aksen sama dengan akar 32. Berapa akar 32? Akar 32 ini adalah akar 16 kali akar 2, maka akar 16 4 akar 2 cm. Maka jarak dari garis
M ke AG adalah, di sini kita buat ya, di sini sama dengan 4 akar 2 cm. Nanti kalian bisa seperti ini ya, konsepnya seperti ini. Lihat dulu segitiganya apa. Kalau segitiga sembarang kita gunakan cara soal yang pertama tadi. Kalau segitiga sama kaki atau sama sisi, gunakan yang seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial pada hari ini ya. Selamat mengerjakan latihan-latihannya.